Selamat pagi Sobat Tani semua. Ngopi yuk. Nah, pagi-pagi enaknya minum kopi ya. Iya. Buat teman-teman yang sudah hadir di sini, ada yang sudah ngopi belum hari ini? Biar semangat, biar kita juga podcast ke depan itu lebih mood Fresh, ya, lebih iya. fresh. Kita ngopi dulu yuk. Boleh kita Teman-teman ngopi. yang belum ada kopi, silahkan mungkin mencari dulu di dapur. Kita ngopi dulu ya. Kalau Mas Mus itu tim kopi pahit atau kopi manis? Saya tim kopi pahit. Ah, Nah, jadi kalau kalau saya pilih yang manis-manis. kalau yang manis, ya. Kalau tim kopi pahit. Oke, tuang dulu ya. Mari kita coba ya. Bismillah. Oke. Wah, kopinya kuat Wah, mantap. banget. Ini tuh kopi dari kebun kita loh, teman-teman. Dari Nih, ini Arabica ya, karena ada Arabica rasa ya. Asam. asam-asamnya ya. Arabica Teman-teman sukanya yang Arabica, Robusta, atau Liberica ya? atau jangan-jangan teman-teman belum pernah nyobain yang Liberica. Ah iya, Liberica tuh kayak gimana Liberica itu rasanya? perpaduan, jadi ada ada pahitnya, ada asamnya. Hmm, Tuh. kalau cup kopi itu tuh Oh kan iya. nggak boleh iklan ya. Kopi kak yang apa yang gitu. yang ada di pasar lah ya. Ya itu harum Nah, kayak gitu tuh dari nah kopi apa itu ya? biasanya mereka menggunakan robusta. Robusta ya. Iya, betul. Hmm. Oh Robusta itu harumnya khas seperti kopi itu ya. Iya. Oke, saya sapa dulu ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya lihat ini kayaknya hadir dari berbagai daerah di Indonesia ya. Ada yang dari Aceh, kemudian ada dari mana tadi itu? Jateng, Jateng. Jateng ya. Iya, Jawa Tengah. Wilujeng Enjing buat teman-teman dari Jawa Tengah. Kemudian ada dari Mojo apa tuh? Mojowarno. Ya, kemudian dari Banggai, wah luar biasa Dari sekali. BPP banyak nih, BPP Dari BPP. BPP ya, teman-teman penyuluh ya. Iya, Selamat betul. datang, terima kasih banyak ya teman-teman sudah mengikuti podcast kita episode yang pertama ini, yang judulnya adalah Benih kopi. Ngopi. Oh ya, Iya. itu dulu judulnya itu dulu ya. Judulnya. Kita bareng-bareng nih Iya. nyebutnya. Namanya apa? Ngopi. Ngopi, ngobrol pintar bersama BRMP3. Ngobrol yang asik dan informatif. Ya. Oke. Oke. Nah, untuk episode kita yang pertama ini topiknya adalah tentang benih. Jadi yang paling bulu banget ya, teman-teman semua. Dan sudah hadir bersama kita adalah Pak Mustafa SPMSI atau biar lebih akrab kita panggilnya Mas Mus Mas aja ya, Mus, boleh ya. ya. Biasanya dia Iya. panggil Mas Mus sama pelanggan-pelanggan, teman-teman, kolega. Pelanggan apa dulu ini? Pelanggan benih kopi. Iya, benih Pas kopi. lah ya. Iya, Oke. panggilnya Mas Mus ya. Nah, beliau ini adalah staf dari BRMP3, kemudian juga kalau fungsionalnya sebagai analis Analis pangan. organisasi. Nah, oke. Oh, sebelum kita mengenal lebih dekat Mas Mus ini, saya ada pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya teman-teman semua ya. Alangkah indah malam melihat bulan, Cakep. hingga dibuat mabuk kepayang. Cakep. Boleh silahkan berkenalan. Tak kenal, maka tak sayang. Oke. Cakep. Mantap nih, luar biasa ya ininya pantunnya. Terima kasih Bu Intan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Mustafa. Biasa dipanggilnya Mas Mus ya karena di saya S1-nya kebetulan di Jawa Timur di Ah, Universitas Brawijaya. Jadi teman-teman biasanya manggil Mas, 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 Mas nah, gitu. Padahal aslinya saya itu sudah. jadi nempel, Mas. Iya, jadi sampai sekarang masih Oke. Masmus gitu ya, panggil Masmus. Jadi kebetulan saya S1-nya di Brawijaya, eh, Fakultas Pertanian, program Hmm. studinya agroteknologi. Ah, Nah, kebetulan Alhamdulillah saya S2, S2-nya di IPB University atau IPB, Institut Pertanian Bogor. S2-nya saya ngambil prodi pemulihan dan biotehnologi tanaman gitu. oke. Eh, Oh iya, sekalian nih mumpung kita online. Sekalian iklan boleh kalau misalnya punya akun sosmed, mungkin teman-teman bisa belajar mengenai kopi atau tanaman lainnya dari channel iya. ini. Selain dari akun official kita ya, boleh. Oh iya, jadi selain akun officialnya BRF Petri, saya aktif di akun official ya. Saya juga aktif di akun YouTube pribadi yang itu memang saya peruntukkan untuk
belajar banyak hal ya. Hmm. Belajar ngomong, terus belajar membuat konsep dan sebagainya. Jadi di akun pribadi saya, kalau misalkan teman-teman cari di YouTube, @masmus oke namanya, OKE. Jadi nanti akan muncul Masmus Oke. Oh iya, saya ulang ya. Masmus oke di Oke, YouTube ya. di YouTube, di YouTube. Oke, teman-teman silakan dikepoin ya kalau misalnya pengen tahu Mas Mus itu siapa. Oke, mengenai ini tadi Mas Mus bilang sebagai manajer UPBS ya? Ya betul. Saya kebetulan di BRM Battery sebagai diamanahi ya tahun ini diamanahi sebagai manajer umum PBS. PBS itu unit pengelola sumber ya di BRM Battery gitu. Nah, kalau di sana itu em, apa namanya? Yang ada di UPBS itu benihnya apa aja? Nah, jadi mungkin teman-teman juga agak beberapa mungkin tidak familiar namanya UPBS ya. Jadi kalau UPBS ini unit pengelola benih sumber. Dulu ini adalah bawaannya Balai Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian ya. Jadi Balitbangtan terus bertransformasi menjadi BRM Petri, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Dan UPBS ini masih dari dulu dari zamannya Balitbang sampai sekarang masih ada. Jadi masih tetap eksis. Tujuannya adalah kalau Balitbang dulu lebih ke diseminasi. Iya. Jadi gimana caranya hasil perakitan varietas kita itu dimanfaatkan oleh atau digunakan oleh petani atau masyarakat. Nah, kalau misalkan di daerah MPT namanya penyebar luasan. Iya. Sebenarnya kalau saya menilai ini sama dengan lah kurang lebih Sama ya, sih ya. sama-sama Iya. diseminasi ya sebenarnya. Cuman penyebar luasan ya, penyebar luasan hasil perakitan dan modernisasi pertanian gitu. Kalau jenisnya tadi belum terjawab ya. Oh iya, Iya, kalau coba-coba. jenisnya kalau kita sesuai tusi atau tugasan fungsi kita apa memproduksi benih-benih sumber. Benih sumber itu tugas pokok kita mulai dari benih dasar hingga benih penjenis. Benih dasar hingga benih penjenis. Betul. Itu apa tuh? Bisa dijelasin lagi. Kan biar Ya, pintar ya teman-teman. betul, betul. Jadi kalau misalkan secara umum kelas benih itu terbagi menjadi empat ya. Yang pertama itu benih penjenis, kedua benih dasar, ketiga benih pokok, keempat benih sebar. Nah, jadi ini masing-masing kelas benih ini berbeda-beda, termasuk nanti pelabelan. Nah, Hmm. ketika pelabelan ini beda-beda warna. Jadi Oh, jangan salah menginterpretasikan. Nanti kalau misalnya melihat label warna kuning, itu mm-mm. berarti penjenis. Oh, Gitu. berarti beda-beda warna Beda-beda itu warna. mengartikan itu juga jenisnya itu apa gitu ya? Betul, kelas benihnya. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang putih, berarti dia benih dasar. Kalau labelnya putih kayak kertas biasa gitu ya. Benih dasar. Cuman memang kertas khusus, tapi kayak kok putih gitu ya. Nah, itu Mm-mm. memang apa namanya benihnya benih dasar. Kalau Dasar. ungu, kalau ungu itu Ungu. benih pokok. Oh, Nah, iya, kalau iya, iya. ketemu benih yang warna ungu berarti kelas benihnya di atas benih Paling sebar. gitulah ya. Iya. Hierarki paling tinggi dari kelas benih itu ya. Kalau yang paling tinggi benih sejenis namanya. Oh, oh iya benih penjenis. Iya, Oke. benih penjenis, benih dasar, benih pokok, selanjutnya benih sebar. Benih segar. Kalau benih sebar ini sering kita temui, itu Hmm. warnanya adalah warna biru. Biru. Oh, berarti benih sebar itu yang langsung dipakai oleh petani di lahan ya. Betul. Jadi benih sebar ini adalah benih yang sering dipakai oleh petani di lapangan Mm-mm. karena memang apa namanya biasanya jual beli di masyarakat itu menggunakan benih sebar. Dan Mm-mm. umumnya biasanya benih mulai dari benih pokok hingga benih penjenis itu Mm-mm. biasanya penangkar. Itu Oh, banyaknya digunakan oleh penangkar. Contohnya penangkar tadi misalkan contoh penangkar membeli benih pokok. Nah, tujuannya iya. dari benih pokok itu kan agar menjadi benih sebar, Diperbanyak ya. gitu Diperbanyak diperbanyak. benih Nah, sebar. jadi benih sebar gitu. Benih sebar tersebut nanti dilabeli warnanya adalah warna biru. Yang awalnya tadi warnanya ungu Hmm. gitu. Cuman kalau di perkebunan memang jarang sekali nih kalau khususnya kopi dan kakao itu jarang sekali melihat warna putih dan warna ungu. Hmm. Adanya kuning yang penjenis langsung ke biru Langsung ke gitu. biru. Karena ini Oke. berbeda dengan tanaman-tanaman semusim kayak padi, jagung. Karena tanaman tahunan ini proses pemuliaan dan proses perbanyakannya banyak, jadi uh, kelas benihnya umumnya cuma ada dua. Ada Hmm. benih penjenis dan benih Langsung sebar sebar. ya. Itu. Oke.
Diulangi lagi ya, Mas Mus. Untuk penjenis warnanya Penjenis warnanya kuning. kuning, Kuning. kemudian pokok Pokok warnanya putih. putih, Salah. Dasar warnanya putih. dasar putih, Iya. kemudian satu Pokok, lagi pokok. pokok Pokok warnanya ungu. ungu, paling bawah yang Sebar. biru Oh, sebar. sebelum warna biru. Sudah dicatat ya teman-teman. Nah, sebetulnya peran dari UPBS itu seperti apa? Kemudian adanya itu di mana? Apakah hanya di lembaga, kalau dulu Balit ya, Mm-mm. apakah di pemerintah daerah ada, kemudian em, di apa namanya, kalau di swasta ada nggak sih UPBS? Hmm. Nah, kalau mungkin penamaan aja kalau di swasta ya, di tempat-tempat lain mungkin sekedar penamaan yang berbeda. Tapi Hmm. untuk akronim atau singkatan dari PBS itu hanya ada di eselon 3 Kementerian Pertanian. Jadi dulu awalnya dari mandat Kepala Badan Balitbang, Balitbangtan membentuk unit pengelola benih sumber. Nah, jadi itu terbentuknya di eselon 3. Jadi setiap eselon 3 Kementerian Pertanian yang dulu ex Balitbangtan itu ada UPBS namanya. Hmm. Nah, mungkin ada juga teman-teman, sepertinya saya lihat ada teman-teman dari BSIP Jateng. Saya yakin di BSIP Jateng Ada juga punya UPBS. PBS. Terus BSIP, sorry salah, BSIP. BRMP ya. BRMP. Masih terbawa suasana BSIP ya, karena baru baru saja beralih. Belum move Nah, on ya? belum move on. Jadi kalau misalkan di BRMP Jawa Tengah mungkin ada juga PBS, BRMP Banten ada juga Hmm. PBS. Atau yang komoditas misalkan BRMP tanaman hias itu juga ada Ada UPBS. PPS juga, BRMP Trowa, BRMP tanaman serat, BRMP Palmo itu pasti ada PPS-nya juga. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan komoditas-komoditas tertentu itu bisa ke balai komoditas seperti BRMP3 ya. BRMP3 kan khusus tanaman industri dan penyegar. Nah, kalau masalah tanaman industri dan penyegar berarti ada kopi, kakao, karet dan sebagainya. Kalau butuh kelapa berarti larinya ke BRP Palma. Kalau Di Manado kelapa ya? di Manado. Kalau misalkan butuh cengkeh, terus apalagi pala Pala. dan sebagainya itu ke Troa, ke tanaman rempah, obat dan aromati. Iya. Gitu. Kalau misalkan butuh kena, Mm-mm. tembakau itu di BRP Tas, tas manis dan atau serat. Iya. nah, kembali yang tadi nih Mas Mus. Kalau benih sebar itu adanya kan di level petani. Kemudian benih pokok dan benih dasar adanya di penangkar. Kalau untuk benih penjenis itu dari siapa? Nah, betul. Jadi benih penjenis ini adalah umumnya itu atau umumnya ini berasal dari pemulia atau instansi yang melepas varietas. Hmm. Contohnya misalkan BRMP3 melepas varietas BE50. Nah, penjenisnya itu bisa didapatkan dari BRMP3 atau Hmm. misalkan dari instansi Sumber lain, awal ya. sumber awal betul. Ya. Atau mungkin seorang pemulia misalkan kalau misalkan di kopi jarang ya, di tanaman lain mungkin eh, yang contoh tuh yang contoh paling ini tuh mujair. Mujair, Mujair, ikan ikan mujair. mujair. Oh Itu ya. adalah nama 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 pemulianya, Oh, nama orang itu nama ya. orang gitu. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi siapa yang melepas atau siapa yang merakit atau siapa yang membuat varietas tersebut itu bisa apa memproduksi benih ketika sudah dilepas varietas dan itu bisa dimanfaatkan gitu. Kalau contohnya dari BRM Petri melepas B50 berarti nanti kalau misalkan teman-teman ingin membangun kebun induk atau kebun entres itu bisa datang ke BRM Petri dan apa namanya selanjutnya bisa membangun kebun yang diinginkan. Gitu. Wah, ternyata lumayan panjang perjalanannya ya. Berarti pertama pemulia melepas Mm-mm. pemulihan tanaman, kemudian Betul. dilepas varietasnya oleh pemulia. Mm-mm. Kemudian turun ke penangkar, Mm-mm. diperbanyak dari apa namanya benih penjenis itu ya, Mm-mm. diperbanyak di level penangkar. Kemudian baru disebarkan kepada petani. Ya, Mm-mm. baik. Em, nah, kalau seperti itu, tadi kan ada pemulia tuh. Mm-mm. Pemulia itu apakah harus dari lembaga tertentu kah? Mm-mm. Seperti kalau dari Kementerian Pertanian, mungkin dari itu ya, apa namanya, kalau zaman dulu Balitbang. Balitbang, Mm-mm. ya. Kalau dari swasta boleh nggak? Atau dari Mm-mm. pemerintah daerah?
boleh nggak untuk memuliakan tanaman? Nih, Misalnya tanaman di daerahnya yang khas gitu ya, yang punya potensi yang bagus untuk menjadi benih apa namanya? Jadi kebun induk iya. dan kemudian membuat untuk benih sebar seperti Hmm. itu. Bagaimana? Siapa aja yang berwenang untuk membuat memuliakan tanaman? Betul. Jadi pemulia itu adalah orangnya ya. Jadi pemulia itu orangnya berasal dari kegiatan pemuliaan. Nah, Hmm. siapa yang boleh? Sebenarnya siapa yang boleh adalah setiap orang yang melaksanakan proses pemuliaan tanaman itu boleh menjadi pemulia. Hmm. Mana contohnya tadi Mujair ya. Kamu Kalau Jair. Pak Mujair itu berarti dia melaksanakan proses pemuliaan. Nah, proses pemuliaan dia silangkan dan lain sebagainya hingga tercipta, kalau itu ikan ya, tercipta ikan jenis baru. Nah, Hmm. dia kasih nama mujair. Sama juga dengan tanaman. Siapapun yang melakukan proses persilangan, identifikasi plasma nutpa dulu ya, identifikasi plasma nutpa, terus dilakukan persilangan, habis persilangan dilakukan seleksi, habis seleksi uji pendahuluan, uji adaptasi, uji mutolokasi, akhirnya dilepas varietas, dialah yang disebut dengan pemulihan. Nah, dan proses yang disebutkan tadi itu adalah proses pemuliaan tanaman. Nah, jadi ini boleh dilakukan siapa saja. Kalau mungkin, kalaupun saya misalkan menjadi pemulia dan itu memang sedang bekerja atau mungkin ada memang instansi yang melakukan riset dan sebagainya, itu bisa dilakukan pemulia. Cuma terkadang swasta, misalkan contohnya kita apa namanya, kita sebut merek di hortikultura, misalkan produsen benih. Nah, yang atas nama benihnya itu yang kepemilikannya nanti perusahaannya. Hmm. Tapi tim pemulia di dalamnya itu banyak. Si Ah, A, B, C, D, F. Nah, masih tetap dikatakan pemulia, tapi pelepasan varietasnya atas nama perusahaan. perusahaan tersebut. Gitu. Sama pun dengan dulu Balit Bangtan. Balit Bangtan juga ada pemulia-pemulianya, tapi pelepasan varietasnya atas nama instansi. Instansi. Atau mungkin kalau misalnya sama kopi dan kakao, kita bilang Koka misalkan melepas varietas, sama juga dengan hal yang sama, bahwa dia melepas varietas terus akhirnya pemulihannya ada, tapi yang digunakan adalah nama instansi. Hmm. Gitu, seperti itu. Nah, berarti tidak apa namanya tidak terbatas ke lembaga tertentu ya, siapapun boleh Tuh, untuk melakukan pemulihan tanaman dan juga tuh. melepasnya atau bisa berkolaborasi ya, Betul, pemerintahan berkolaborasi. daerah dengan pemerintah pusat ataupun dengan petani ya yang memiliki apa namanya, tanaman yang berpotensi tinggi seperti kita waktu BA50 itu berkolaborasi ya Betul, dengan petani yang di sana ya. betul. Nah, itu salah satu contohnya yang disebutkan dengan sama Teh Intan tadi mengenai B50. Jadi Hmm. banyak varietas yang kita lepas itu hasil kerjasama dengan pemerintah daerah maupun petani langsung, gitu Hmm. ya. Jadi ini tidak terbuka, tidak menutup kemungkinan bahwa apa proses pemulihan itu terjadi, gitu ya. Karena melepas varietas itu ada beberapa cara ya, ada beberapa metode. Jadi tinggal kita ambil mau yang memang dari awal atau observatif dan sebagainya gitu ya. Jadi ini bisa apa ya, peluang kali ya, Peluang peluang ya untuk untuk melakukan kerjasama. kerjasama kali Ya. ya gitu ya. Jadi buat teman-teman dari daerah yang sekarang sudah hadir, mungkin bisa mendata ataupun menyeleksi dan apa namanya ya, mendeteksi ya, Iya, kira-kira apakah ada potensi di daerahnya masing-masing terkait tanaman-tanaman, terutama tanaman kopi dan juga tanaman kakao ataupun yang mandat kami yang tentunya sudah melalui serangkaian proses yang memungkinkan untuk pelepasan paritas. Kami sangat terbuka untuk kegiatan kemitraan betul. pelepasan paritas ya. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman semua ada paritas calon paritas unggul yang bisa diusulkan, maaf, nanti bisa berkomunikasi dengan kami. Baik, untuk selanjutnya ya, tadi tentang UPBS. UPBS yang kita miliki ini, itu benih yang disebarkan itu apakah sudah bersertifikat? Oh iya, jadi eh, jelas ya bahwa eh, benih yang jadi sertifikat itu sebenarnya kewajiban. Jadi Hmm. setiap pihak atau setiap pihak
atau seseorang pribadi maupun instansi yang akan memperjualbelikan benih itu diharuskan Wajib ya. bersertifikat wajib. Mm-mm. Nah, jadi setiap ada jual beli, setiap ada nilai yang dikeluarkan jual beli itu harus ada sertifikatnya. Jadi Mm. pemerintah dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2 Nomor 21 tahun 2019 Mm. mengenai Undang Pertanian Berkelanjutan itu menggaransi konsumen dengan belilah produk atau produk benih yang memang bersertifikat Bersertifikat. gitu ya. Karena di dalamnya ternyata di dalamnya benih bersertifikat itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Misalkan Mm. contohnya kopi, benih sebar, kita membeli polybag. Nah, polybag ketentuannya adalah benih yang harus lulus itu ketinggiannya 20 cm minimal. Oh, ada itu ya aturannya. Ada 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 Standar. ada standarnya. Oh iya, yang sudah kita keluarkan juga ya. Iya, betul. Ada standarnya minimal 20 cm. Jadi sebenarnya ini kita bisa mentres. Kalau misalkan kita menerima benih yang tingginya di bawah 20 cm, Hmm. itu kita patut pertanyakan proses sertifikasinya. Iya. Karena dalam Apakah sudah standarnya, melalui betul. sertifikasi? Karena standarnya itu harusnya 20 cm baru dilakukan, Hmm. diberikan sertifikat. Atau Hmm. standar-standar lain minimal. Kalau kopi minimal harus ada 2 pasang daun. Nah, Hmm. menjadi pertanyaan, kalau misalkan ternyata kurang dari 2 pasang daun, Hmm. diameter batangnya, kalau misalkan kurang sesuai dari standar, berarti menjadi pertanyaan. Hmm. Sertifikasi ini memang memang diharuskan oleh pemerintah untuk menjaga atau melindungi konsumen. Nah, jadi kita sendiri karena dulu kita dari Balitbangtan, jadi sebenarnya kenyataan di lapangan kita memiliki benih sebar juga. Jadi Hmm. yang existing saat ini ya. Jadi kita juga sering melakukan sertifikasi. Hmm. Nah, jadi dipastikan bahwa yang kita jual adalah benih-benih sertifikasi. Oh iya. Ngomong-ngomong tentang sertifikasi, nah yang melakukan sertifikasi itu apakah dari internal kita sendiri atau lembaga independen atau eksternal yang melakukan dan memberikan sertifikat itu sendiri? Nah, kalau misalkan sertifikasi itu tidak boleh jeruk makan jeruk ya. Jadi Iya, contoh misalkan kan kita walaupun tidak bisa menilai diri sendiri ya. betul kita tidak bisa Kita menilai ada visi. Contoh misalkan kita memang ada PBT di pengawas RMPT ada tanaman ya. iya ada pengawas benih tanaman. Ya. Tetapi tidak senantiasa kita bisa mengeluarkan sertifikat gitu ya. Hmm. Karena yang bisa melakukan evaluasi itu sudah ditunjuk oleh aturan bahwa Hmm. itu adalah BPSB Apa tuh? daerah, Balai Balai Pengawasan dan Sertifikasi Hmm. Benih, gitu Oh, ya. itu Baik dari daerah ya, provinsi biasanya, provinsi ya. ya provinsi. Jadi biasanya dinas provinsi, dinas atau BPSBP itu melakukan sertifikasi. Jadi kita tetap melakukan sertifikasi ke pihak lain untuk melakukan kontrol, pun termasuk dengan evaluasi dan taksasi kebun entres dan kebun induk. Hmm. Nah, jadi kebun entres, kebun induk, kita tidak bisa semerta-merta mengeluarkan benih langsung 5 juta gitu ya. Oh, Tidak kok bisa. bisa gitu Iya, segini? jadi eh, jumlah yang kita jual itu Hmm. harus sesuai dengan taksasi yang dikeluarkan. Taksasi itu hasil evaluasi. Contoh, Hmm. biasanya kita mengundang Penaksiran lah ya. betul, mengundang tim BPSB datang untuk ke kita melakukan evaluasi kebun dengan cara biasanya teknisnya ini biasanya menghitung mata Hmm. entres, terus jumlah batangnya atau jumlah enresnya ada berapa, Hmm. dikalikan berapa dan sebagainya, taksasinya keluarlah. Misalkan kalau tahun lalu atau taksasi sebelumnya kita keluar ototrop itu Hmm. 100.500 Punya kita ya. punya kita BPS. 100.500 Hmm. mata entres. Hmm. Nah, tapi kan kalau 100%. Ya. Nah, kalau Oh, misalkan di ada lapangan kan, marginnya ya. iya, kalau di lapangan kan tidak bisa 100%. Jadi Hmm. akhirnya biasanya kita produksinya selalu di bawahnya. Selalu di bawahnya. Biasanya umumnya 80%, paling mentok kita 90%. Jadi dari 100.000, paling kita bisa menghasilkan 90.000. Gitu. Kalau misalnya lagi banyak permintaan nih, kan sekarang nanam kopi lagi banyak diminati. Lagi hype-nya ya. Oh, lagi high, banyak yang nelpon. Ke saya juga suka banyak yang minta ya. Perlu 10.000 gitu atau sekian ribu. Nah,
Terus di UPBS UPBS kita kebetulan em, sudah banyak yang didistribusikan gitu Iya. ya ke petani. Tapi sebetulnya di kebun kita masih mau gitu bikin lagi. Itu Iya. boleh nggak melewati hasil taksasi itu? Atau tetap harus melalui proses yang sebelumnya? Iya. Jadi eh, umumnya sih, umumnya Hmm, kita hampir tiap tahun itu setiap kali taksasi tidak melewati taksasi. nggak boleh. Bukan nggak boleh, memang Disarankan. kemampuan di lapangannya interestnya hanya pasti di bawah Ah, itu gitu ya. oke. Karena ketika kita produksi itu ada yang mati, Mm-mm. berjamur dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalkan ditaksasi bulan Juni misalkan, kan kita Mm-mm. pengerjaan di bulan Agustus. Batang yang awalnya itu bagus untuk disetek, Mm-mm. ternyata sudah ketuaan. Mm-mm. Biasanya tim di lapangan itu kalau misalnya ketuaan dilewatin karena percuma Pak katanya kalau misalnya ditanam Kurang bagus yang ya. kurang bagus nanti ujungnya jadi mati. Jadi akhirnya yang awalnya tadi potensinya misalkan 4 jadi 3 gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan kita taksasi 100.000 biasanya tidak pernah melebihi 100.000 gitu. Hmm. Jadi ini tantangan juga ya. Belum yang mati dan sebagainya itu menjadi PR sendiri. Nggak apa-apa. Mau kita berproses ya. Berproses. Pasti teman-teman yang di sini menjadi penangkar pasti akan paham dengan maksudnya kondisinya. Oh, ternyata ketika melakukan perbanyakan itu tidak Ternyata tidak sesederhana tidak itu sederhana. ya. Banyak proses yang harus dilewati. Dan juga ada regulasi yang harus Betul, ditaati ya. betul. Dan ini itu sudah merupakan bagian dari jaminan supaya nanti Iya, pelanggan, pengguna itu bisa mendapatkan benih yang betul-betul bagus, betul, yang insya Allah bisa tumbuh dengan baik nantinya ya. betul. Iya, baik. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, teman-teman petani terutama ya, diusahakan untuk selalu menggunakan benih bersertifikat karena itu sudah merupakan langkah awal sebuah jaminan bahwa tanaman yang Bapak akan tanam itu sudah melewati berbagai proses, sudah diseleksi dan juga memiliki kualitas yang unggul. Jadi Bapak Ibu nanti investasinya itu tidak sia-sia ya. Betul. Iya. Tambahan juga teh. Kenapa betul yang Teteh sebutkan tadi? Kenapa? Karena di perkebunan itu kita menunggu untuk sampai berbuah itu paling cepat 2,5 tahun di kopi ya. Kalau menggunakan perbanyakan vegetatif ya. Paling cepat 2,5 tahun itu kita baru mengevaluasi per tahun pertama sampai 2,5 sampai 3,5 tahun. Kalau peak panen mungkin di 5 tahun. Bayangkan dong kalau misalkan kita me, apa apa menanam genetik yang salah gitu, menanam Ah, tanaman yang salah. iya, Yang baru harusnya ketahuan misalkan ya. contoh Corolla Ya, satu ternyata bukan Corolla satu iya. gitu ya. Itu akhirnya jadi fatal. Akhirnya mungkin kita berharap produktivitasnya 2, sekian ton, ternyata Kosong. dapatnya nggak dapat segitu gitu ya. Nah itu makanya apalagi benih ini adalah biaya produksinya 30% dari total Biaya. biaya biaya operasional gitu ya. Mm-mm. Nah, ini jadi sangat penting kalau misalkan kita hmm, proses budidaya awal itu pastikan bahwa benihnya ada bersertifikat. Pemilihan benih itu sangat vital ya karena Betul. itu menentukan kira-kira dalam setelah masa berbuah saat kita panen kita itu kira-kira apakah rugi atau Iya, untung. Sekali lagi benih itu sangat penting gitu betul. ya. Jadi harus betul-betul memilih benih yang berkualitas unggul dan juga sesuai ya, sesuai dengan lahan petani semua. Terus bagaimana nih? Kan tadi untuk benih itu ada regulasinya. Hmm. Bagaimana untuk menjaga mutu dari benih itu sendiri? Dari misalnya mungkin dari pihak PBS itu PPS. sendiri, bagaimana apa yang dilakukan untuk menjaga mutu benih yang kita sebar? Nah, betul. Jadi eh, proses akhirnya memang disertifikasi ya. Kalau misalnya Hmm. kita melihat proses akhirnya disertifikasi, karena Hmm. ketika sertifikasi, ketika tanaman kita tidak memenuhi standar, otomatis pasti akan tidak dihitung sebagai tanaman yang berhak untuk mendapatkan sertifikat. Tapi untuk memastikan, misalkan contoh tadi tingginya minimal 20 cm, jadi kita perlu cara-cara atau kegiatan-kegiatan yang mendukung gimana caranya bisa 20 cm. Hmm. Pemberian pupuk, Hmm. terus media tanamnya harus bagus,
Karena kalau misalkan cuma sekedar tanah, media media tanamnya itu biasanya perkembangan akar tidak begitu bagus. Jadi Kalau bayi mah itu apa namanya? stunting. Stunting Iya, ya. gitu ya. Jadi Tanaman juga sama. mau dipus gimana juga kalau misalkan memang Nggak kebaik. medianya kurang bagus juga akhirnya kurang bagus gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu jadi medianya harus bagus. Terus nursery-nya juga harus kita pastikan bagus. Di fase-fase awal itu jangan sampai terlalu panas, jangan sampai terlalu terekspos, jangan juga terlalu ternaungi, Teduh ya. terlalu teduh. Karena kopi ini tanaman C3 ya, jadi penyinarannya harus benar-benar diatur. Hal seperti itu yang kita pastikan, yang nanti ujungnya adalah proses sertifikasi. Nah, atau kalau misalnya ini kita di UPBS kita sendiri ya. Kalau untuk misalnya di swasta juga sama prosesnya ya, ada proses yang nanti. Sama, jadi sebelum menjadi ASN, saya bekerja di perbenihan kelapa sawit ya. Hmm. Perlu nyebut? Nggak perlu ya. Nggak perlu disebut ya. Iklan. Jadi iklannya. Jadi sebelumnya saya bekerja di kelapa sawit. Prosesnya sama. Bahkan apa namanya, kelapa sawit itu kan polennya itu mudah, sangat sangat mudah terbang ya. Jadi proses pemulihan tanamannya itu ketat banget ketika proses polinasi. Nah, jadi ketika proses polinasi benar-benar untuk menjaga kemurnian genetik, jadi klon yang sudah disiapkan sebagai jantan itu hanya di hanya itu saja gitu yang digunakan. Jadi benar disungkup, buahnya ditutup. Nah, setelah muncul buah baru dibuka, gitu ya. Jadi uh, poin-poin itulah yang di swasta juga pasti menjadi SOP, apalagi ada ISO dan lain sebagainya. Ada prosedur-prosedur yang harus dilewati, yang harus dijaga gitu ya. Jadi di swasta saya yakin lebih ketat ya. Maksudnya kalau swasta kan bagaimana caranya menjaga mutu ya. Mutu harus sangat dipertahankan. Untuk di UPBS sendiri hal-hal seperti itu yang paling kita tekankan adalah true type. True type itu adalah kalau misalkan Corolla jenis Corolla harus Corolla. Corolla itu robusta ya. Robusta, Robusta punya kita ya, yang dilepas sama BRM Patrick. Kalau misalkan memang jenisnya Corolla, harus Corolla. Gimana caranya? Kita memiliki kebun induk yang atau kebun entres, pastikan cara panennya itu sesuai dengan true type itu. Jadi misalkan jangan sampai misalkan hari ini ada panen dua nih, Corolla 1 sama Corolla 2 yang ngerjain sama. Nah, jadi SOP kayak gitulah. Berarti hari ini fokus Corolla 1 semua. Jadi besoknya Corolla 2 semua. Jadi hal-hal seperti itu untuk memastikan bahwa nanti yang kita lepas ke apa namanya, ke konsumen atau ke masyarakat itu adalah true type. True type. Ya, Pure gitu ya. pure. Memang jenisnya jenis itu. Bagaimana teman-teman? Sudah lumayan itu ya, banyak sekali informasinya. Sambil kita menarik nafas dulu untuk masuk ke segmen berikutnya, mari kita simak video. Tapi terlebih dahulu saya akan mengingatkan buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis di chat ya, supaya nanti kita bisa seleksi dan kalau misalnya ada waktu bisa ya dibahas ya. Siap. Oke, silakan Pak Operator. Halo Friendship, Friendship tahu nggak? Kopi-kopi di Indonesia ada berapa jenis? Ada 3 jenis kopi di Indonesia. Yang pertama Arabica, yang kedua Liberica, yang ketiga Robusta. Kalau misalkan kita beli kopi di warung, biasanya cenderung dengan kopi rasanya pahit. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau ada kopi rasanya asam dan ada kopi perpaduan antara asam dan pahit. Itu dia jenis kopi Arabica yang rasanya asam dan kopi Liberica yang perpaduan antara asam dan pahit seperti Robusta. Pahitnya seperti Robusta ya. Tahu nggak teman-teman, secara morfologi saja sebenarnya kita bisa membedakan antara kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Yang sebelah kanan ini adalah kopi Arabica. Harusnya dia hidup di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Tapi yang ini bentuknya kecil dan keriting, ini hidup di
450 meter di atas permukaan laut sehingga lebih kecil. Tapi secara umum Arabica itu bentuknya keriting dan agak kecil dibanding dengan Robusta. Sedangkan yang Robusta itu bentuknya lebih besar daripada Arabica. Keritingnya ada, tetapi dia tulangnya itu terlihat jelas ya, sehingga bisa membedakan sangat jelas yang mana Arabica dan yang mana Robusta. Yang sangat kentara terlihat jelas adalah yang Liberica. Yang ini ya teman-teman, karena Liberica ini adalah bentuknya paling besar dan paling menyala dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Selanjutnya adalah bentuk buah, di mana bentuk buah juga kita bisa membedakan karena sangat terlihat jelas. Contohnya yang Arabica buahnya lebih kecil dibandingkan dengan yang Robusta. Dan yang Liberica itu bentuknya paling besar di antara jenis kopi lainnya. Sangat mudah bukan membedakan antara ketiga kopi yang ada di Indonesia. Oke, barusan sekilas sudah ada mengenai perbedaan-perbedaan jenis kopi ya. Orangnya tadi saya kenal ya. Oh ya? Iya. Kenapa ya? Apakah Anda? Teman-teman, kalau misalnya tadi menyimak, kira-kira di daerah Sebatani semua adanya kopi yang mana? Atau jangan-jangan ada ketiga jenisnya ya? Iya, betul. Ada Arabica, Robusta, dan Liberica. Liberica. Nah, meskipun tadi sudah ada videonya, mungkin tidak ada salahnya kalau Mas Mus kembali mengulang atau memperjelas dan menambah informasi yang sudah ada di video tadi mengenai jenis-jenis kopi, kemudian jenis benih kopi dari kopi yang tadi ya, yang tiga itu, dan apa bedanya. Nah, silakan Mas Mus. Jadi ini sebenarnya jenis kopi secara umum ada 3 di Indonesia. Ada jenis kopi Arabica, jenis kopi Robusta, jenis kopi Liberica. Menariknya, biasanya umumnya nih kalau di tanaman-tanaman lain, kalau satu jenis kopi, satu jenis tanaman itu biasanya cara penyerbukannya sama. Nah, kalau di kopi beda. Nah, ada yang menyerbuk sendiri, ada yang menyerbuk silang. Ada yang self compatibility, ada yang tidak 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 bisa menyilang sendiri, gitu ya. Harus disilangin. Harus disilangin. Nah, jadi yang Arabica ini adalah ternyata menyerbuk sendiri, sehingga ini berpengaruh terhadap cara perbanyakan. Nah, kalau misalkan yang menyerbuk sendiri, berarti perbanyakannya bisa menggunakan biji secara generatif. Nah, yang harus menyerbuk silang itu secara perbanyakannya harus vegetatif. Harus vegetatif itu dengan menggunakan bagian tanamannya. Nah, biasanya kalau saya kunjungan, ayo vegetatif. Tanaman apa yang kalau misalkan diambil akarnya jadi tanaman, gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Ada batang apa, tanaman apa yang ambil batangnya jadi tanaman, tanaman apa yang jadi ambil daunnya jadi tanaman, gitu ya. Nah, dari kopi ini diambil batangnya atau entresnya. Nah, diambil batangnya atau entresnya, terus akhirnya ditanam atau di stek, akhirnya jadi tanaman yang tanaman utuh, gitu ya. Nah, perbedaan itu jadi akhirnya Robusta itu secara umum itu diperbanyak menggunakan vegetatif atau stek berakar atau stek mikro. Nah, terus ada lagi kalau misalkan yang selama ini Robusta pakai biji, kenapa ada? Nah, itu adalah illegitim. Saya lupa namanya ya. Ya, jadi itu adalah semacam ada satu jenis kopi, tapi dia punya tetua. Nah, ditanam bersamaan dengan tetuanya sehingga kalaupun dia menyerbuk, itu masih sifat aslinya masih sama. Ya, kalau misalkan di pemulihan tanaman namanya backcross namanya ya. Jadi silangkan lagi dengan tetuanya. Jadi sehingga di regulasi kita diperbolehkan Robusta itu dijual dalam bentuk biji. Kalau modelnya seperti itu. Dengan induk terpilih. Dengan induk terpilih. Jadi induk A, induk B, yang dimana induk A itu anaknya, yang induk B orang tuanya. Sehingga kalau misalkan kita silangkan dengan antara mereka, itu tetapnya masih murni itu juga, gitu ya. Jadi akhirnya di Indonesia ada juga yang menjual dalam bentuk biji, tapi banyaknya stek mikro atau stek berakar, gitu ya.
Dimana sebenarnya stek berakar ini juga petani mungkin jarang, bahkan teknologi ini jarang digunakan atau inovasi atau kegiatan ini jarang digunakan oleh petani. Kenapa itu? Karena sulitkah untuk membuat stek berakar atau perlu modal yang lebih besar atau bagaimana? Lebih pada sebenarnya titik poin penting dalam stek mikro maupun stek berakar adalah rekayasa lingkungan. Hmm. Jadi memang harus disungkup. Jadi model awalnya mungkin perlu disungkup. Jadi itu mungkin bisa pakai plastik sebenarnya, pakai plastik es gitu ya. Tapi biasanya untuk skala jumlahnya besar itu pakai sungkup. Nah, jadi sungkup inilah yang menjadi modal sebenarnya. Nah, kita makanya ada ketika ada kunjungan-kunjungan ke kita memberikan edukasi ya. Oh, gini caranya ditutup, cara motongnya kayak gini gitu. Karena kalau misalkan motongnya agak kurang tepat juga biasanya mati gitu ya. Nah, jadi hal seperti ini yang mungkin ada beberapa contohnya yang sudah petani yang dari Lampung dan dari Sumatera Selatan itu berkunjung ke kita, mereka coba karena udah tahu caranya. Oh, kayak gitu. Emang hidup Pak, awalnya ngomong kayak gitu, gitu ya. Kok Iya. bisa? Oh, emang hidup Pak, batang doang ditancepin gitu ya. Nah, ternyata setelah mereka membuktikan sendiri dengan mencobanya di rumah, ternyata mereka menjadi inovasi atau menjadi lumayan ketika tidak ada jual beli itu bisa mereka gunakan sendiri gitu ya. Mau iklan dulu ini, boleh ya? Tadi kan Mas Mus apa namanya mention tentang kunjungan ya. Jadi teman-teman, sobat tani semua, kalau misalnya ingin belajar tentang kopi, tentang kakao, mulai dari perbenihannya, mulai kemudian budidaya hingga pengolahan, silahkan berkomunikasi dengan kami. Kami sangat terbuka juga untuk kegiatan edukasi, pendampingan baik secara teoritis maupun langsung di lapangan ya. Seperti itu iklannya ya, teringat. Um, Kemudian kalau misalnya ada kunjungan ke sini, bisa langsung praktek atau gimana? Bisa langsung praktek. Biasanya kita mendemonstrasi ya gimana caranya dari awal, dari panen, terus dari cara kupir dan sebagainya sampai penanaman nanti. Terus disungkupnya modelnya kayak gini. Nanti biasanya ada pertanyaan, uh, kalau misalkan diganti dengan tanah bisa apa enggak medianya ya, atau pasir aja bisa apa enggak dan sebagainya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebenarnya jadi info awal. Jadi akhirnya yang datang ke kita itu mendapat informasi, oh bisa ternyata kayak gini, oh bisa ternyata kayak gini kayak gitu. Oh iya. Satu lagi nih, kalau UTBS kita itu menjualnya untuk jenis kopi apa, kemudian dalam bentuk apa? Biji kah atau stek berakar kah? Iya. Nah jadi UPBS BRMPT ini punya kopi bisa dalam bentuk biji. Nah dalam bentuk biji itu biasanya kita jual Arabica. Untuk Arabica ya. Arabica, varietas Sigar Rutang. Jadi kalau hanya beli, nah yang di mention saya awal biasanya biji itu biasanya digunakan untuk penangkar. Jadi umumnya ya, jadi belinya murah awalnya, terus akhirnya disemai, ditanam, nanti ketika jual ada nilai tambahnya. Jadi makanya Karena ada yang proses betul, dan betul. lain-lain. Makanya umumnya biasanya kalau misalkan biji yang Arabica itu di apa yang beli adalah penangkar. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi petani dipersilahkan. Asal bisa ya. Asal bisa, tuh. Yang kedua kita menjual dalam bentuk entres. Ini robusta, robusta ya, ini robusta. Jadi kita punya kebun ortotrop, kita menjual entres. Nah, entres pun tadi ada standarnya, jadi harus minimal 3 dan sebagainya. Kalau kurang dari itu dipertanyakan, gitu maksudnya. Oh, berarti nanti kualitasnya seperti apa? Gitu. Yang ketiga kita menjual dalam bentuk stek berakar. Jadi kalau stek berakar ini adalah dari entres yang tadi, terus kita tanam di bedengan. Nah, setelah 3 sampai 5 bulan itu sudah menjadi hampir menjadi tanaman sempurna. Tinggal dipindah ke polybag. Cuman tidak kita pindah ke polybag, tapi kita langsung jual. Nah, ini juga biasanya penangkar. Jadi butuh pembesaran 1-2 bulan dia jual. Nah, gitu lah. Tapi petani juga dipersilakan gitu misalnya, boleh gitu misalnya. Nah, yang selanjutnya dalam bentuk polybag. Kalau dalam polybag ini bisa Arabica, bisa Robusta, bisa Liberica gitu ya. Jadi terbuka dan Liberica untuk saat ini kita menjualnya dalam bentuk biji. Oh biji. Liberica itu dari yang biji Liberica ya. dalam bentuk biji. Memastikan lagi nih Mas Mus.
Kalau yang Arabica dalam bentuk biji bersertifikat, kemudian polybag juga tentu saja bersertifikat ya. Betul. Kemudian untuk yang robusta ini, kalau entres, stek berakar, polybag tentu saja pasti bersertifikat ya. Kalau untuk stek berakar sama entres bagaimana tuh? Sama, jadi yang entres, setek berakar itu juga ada sertifikatnya gitu. Jadi sebelum kita lakukan penjualan itu biasanya dilakukan evaluasi atau sertifikasi terlebih dahulu. Jadi kita kayaknya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini semangat banget nih soalnya nih Iya. hari ini nih. Baru episode pertama. Baru episode pertama. Nah, jadi kalau misalkan kita semua yang kita jual itu bersertifikat, termasuk yang Stek step berakar, sama interest. oh iya. Dari segi teknis, kalau kita boleh jujur, kita tuh paling repot sebenarnya untuk jual interest. Karena kalau jual interest, kita harus melakukan panen secepat-cepatnya, sertifikasi pada saat itu juga. Jadi repot bener-bener harus berproses sehari ya ribuh gitu kan. Soalnya takut keburu layu mungkin ya. Betul. Jadi dari si panen interest ini cuma 5 sampai 7 hari. Nah, kebayang kalau belum. Ya, makanya kebayang kalau misalkan di kita prosesnya 5 hari nyampe ke sana, ke misalkan ke Kalimantan kemana itu sudah lebih, walaupun mungkin ke Kalimantan kita pernah kirim lewat kargo itu nggak nyampe sehari sudah nyampe, tapi kita menjamin bahwa si entres itu segar. Dari segi teknis lebih paling repot adalah yang jual entres gitu. Itu kalau entres life rate ini apa ya, kemungkinan bertahan hidupnya itu berapa persen? Jadi Untuk kalau sekian hari. Kalau di bawah 5 hari, insya Allah aman. Jadi apa daya tumbuhnya biasanya umumnya itu di atas 80%. Karena pengemasannya juga mungkin khusus ya Betul. supaya menjaga kelembaban. Berarti aman sekitar 5 harian. 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari berarti masih aman ya. Kita biasanya menggunakan kargo one day service biasanya. Kalau entres kita ngirim ke Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan saya lupa. Jadi kita kirim kargo ekspres dalam 1 hari. Jadi itu modelnya kayak penerbangan gitu, kayak kita masukin ke bagasi. Pesawat ya. Naik pesawat gitu ya. Pohon kopi naik pesawat. Iya, jadi tinggal diambil nanti sama pembeli di port to port ya. Jadi bandara ke bandara. Kalau entres itu lebih tinggi lagi berarti apa namanya? Kemungkinan hidupnya itu apa istilahnya kalau dalam dunia daya tumbuh. Daya tumbuh ya. Daya tumbuh entres tentu saja pasti lebih tinggi ya. Tapi tricky. Tricky juga ternyata ya. Kenapa tuh? Trickynya karena tergantung skill dari yang motong-motong. Ya, yang motong-motong. Nah, kalau misalkan ya termasuk alat juga ya. Alatnya harus tajam gitu ya. Jadi pisau cutternya itu harus tajam. Langsung terputus. Iya, jadi langsung terputus gitu ya. Karena kalau misalkan kulitnya ngelupas dan sebagainya itu biasanya daya tumbuhnya jadi menurun gitu. Jadi tergantung skill, tergantung alat yang digunakan gitu. Kalau sudah biasa biasanya dia 80%. Kalau sudah biasa dengan kondisi ya, dengan kondisi. Memang tantangannya untuk tangan yang dingin apa tuh? Iya, betul. Jadi perlu skill khusus ya. Iya, jadi memang belajar dulu. Betul. Makanya belajarnya ke kita. Iya. Teman-teman biar punya skill yang bisa bikin apa namanya? Motong entres yang benar, kemudian juga nanti tumbuh jadi stek berakar. Silahkan belajar ke kami ya. Biar sakti tangannya bisa langsung ya dari batang bisa jadi pohon. Kemudian polybag. Kalau polybag mungkin paling tinggi ya? Atau tricky juga dia? Polybag. Nah, jadi kalau polybag tinggal perawatan kan pada dasarnya. Cuman dari segi tantangan sebenarnya kalau misalkan untuk perbanyakannya saja itu yang paling mudah adalah Arabica. Jadi Arabica hanya disemai kita pindahkan ke polybag. Tapi tantangannya yang paling berat di Arabica adalah perawatannya. Nah, Arabica ini kalau misalkan tumbuh bagus kalau misalkan kita perbanyak atau kita perbenihannya itu di dataran rendah. Tapi resikonya adalah kalau misalkan ada hujan, intensitas tinggi dan sebagainya, kena seret daun. Nah, itu yang jadi tantangan. Proses awal perbenihannya enak, gampang, tapi perawatannya itu intensif. Berbeda dengan robusta. Iya, betul. Harus dijaga benar-benar. Ogoan lah kalau iya. Berbeda dengan robusta. Kalau robusta proses steknya itu tricky. Jadi harus
uh, Yang lingkungannya harus dikontrol dan lain sebagainya, dan maksudnya disungkup dan sebagainya. Ketika sudah tumbuh dipindah ke polybag itu lebih mudah karena robusta lebih cenderung tahan terhadap karat ketika di perbenihan ya. Nah, kalau tadi kalau nggak salah yang Arabica itu untuk nursery-nya untuk persamaiannya di dataran rendah. Tapi malah dia tumbuh baiknya di Dataran dataran tinggi, tinggi. iya. Oh, hijrah nanti dia ya. Iya, karena proses perbenihan itu kan butuh butuh lingkungan. Nah, kalau yang di apa di dataran tinggi kan uh, kelembaban dan cahaya matahari berkurang, sehingga pertumbuhannya lambat, lebih ke arah sana sih. Sehingga kalau misalkan kita kejar, contohnya 4-5 bulan kita sertifikasi, mungkin tingginya masih sekitar ada yang 20, ada yang di bawah 20. Tapi kalau misalkan yang dataran rendah itu sudah tinggi-tinggi. Iya, bedanya di situ. Jadi untuk biasanya umumnya untuk proses perbenihan itu untuk lebih mudah itu dilakukan di dataran rendah, gitu ya, dataran rendah atau dataran menengah ya. Kalau di BRMP3 kan ketinggiannya 450 ya. Oke, diingat juga berarti nanti untuk yang mau nanam Arabica, meskipun nanti ditanamnya di dataran tinggi, kalau nyemainya di dataran rendah. Kemudian ada tambahan lagi? Iya. Oh iya, dari UPBS itu sendiri, Arabica iya. Iya, betul. Kita produksi Arabica dalam bentuk biji maupun polybag. Tiga ada ya, Entres. Kalau yang Arabica. Kalau Arabica dua jenis, yang biji sama polybag. Untuk robusta kita menjual dalam bentuk entres, menjual dalam bentuk stek berakar, menjual dalam bentuk polybag. Kalau Liberica gimana? Kalau Liberica kita sesuai pesanan. Jadi sampai saat ini kita belum berani memproduksi massal karena tentu produksi akan terdampak pada biaya ya. Jadi kita tidak ingin beresiko. Jadi kalau misalkan Arabica kita produksi jika memang ada pesanan. Menyinggung yang tadi lagi mengenai PBS, kita juga punya apa namanya layanan untuk memberikan edukasi ya, edukasi kepada masyarakat, baik untuk penangkar mungkin ataupun petani yang ingin belajar langsung. Seperti yang tadi, ternyata tidak semudah itu, set-set dipotong. Ternyata ada trik-trik khusus ya, mulai dari alat yang digunakan, kemudian metodenya seperti apa, dan juga nanti pas penanaman di bedengan itu seperti apa. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar mengenai keahlian-keahlian yang tadi, sangat terbuka ya untuk PBS ya. Melalui tim layanan ya. Boleh ya. Mungkin bisa melalui sosial media kami ya di Instagram ataupun juga di website. Di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan insya Allah bisa gercep ya untuk merespon pertanyaan ataupun permintaan dari teman-teman Sobat Tani semua. Wah, keren banget ya Mas Mus, luar biasa, informasinya sudah banyak banget dan saya ingatkan kembali, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat. Saya cek dulu ya, apakah sudah ada yang masuk atau belum. Sebentar, silakan ngopi lagi Mas. Ya, ngopi lagi ya. Teman-teman Sobat Tani, silakan ngopi dulu ya. Saya cek dulu di sini pertanyaannya. Ada di mana? Ada mungkin yang raise hand, mungkin silakan. Boleh, kalau misalkan melalui ada yang raise hand. Raise hand silakan, atau mau bicara langsung silakan Bapak Ibu, raise hand aja ya. Dikirimnya ke ada yang raise hand? Kalau di chat mungkin Pak Operator ada yang nanya melalui chat nggak? Belum ini, belum apa? Belum nyambung internetnya sebentar ya. Connected melalui HP aja coba. Sebentar. Oke.
Yang pertama dari Pak Andra, dari Probolinggo. Selamat pagi Pak Andra. Saya bacakan pertanyaannya ya. Tadi disampaikan tidak ada kelas benih dasar dan benih pokok untuk kopi dan kakao. Kalau hanya dari PIT dan duplikat PIT langsung ke benih sebar, apa mencukupi? Kemudian dan potensi interest tag dari PIT dan duplikat PIT per tahunnya berapa kalau boleh tahu? Untuk kopi Arabica, secara umum dibedakan dari agroekologi, kemudian groupingnya dari kawasan pegunungan. Kalau misalnya di daerah Pandalungan, Arabica Tengger, Argopuro, dan Ijen. Apakah perbedaan taste, body, dan notes ini dominan dari agroekologi atau paritas? Baik. Oh, di sana ada ini ya, penyedia benih Excelsa. Oh, bisakah kami dihubungkan dengan penyedia benih Excelsa yang terpercaya? Oh, pertanyaan yang paling sederhana mungkin ya. Eh, apakah kita sudah ada nomor kontak untuk benih Excelsa? Atau apakah sudah ada paritas Excelsa Iya. yang sudah dilepas atau yang kita tahu? Baik, Pak Andra ya dari Probolinggo. Salam Pak dari Probolinggo. Kebetulan saya juga dari Probolinggo, cuman mertua ya dari Probolinggo. Nah, jadi salam sehat buat teman-teman semua yang Pak Andra dan teman-teman yang ada di Probolinggo. Yang pertama mengenai kalau misalkan tidak ada benih dasar, benih pokok, bagaimana cara pemenuhan tanaman kopi kalau misalkan duplikatnya langsung. Betul, memang untuk memenuhi kebutuhan, memang ada namanya kebun induk atau kebun entres. Nah, itulah salah satu cara pemenuhan untuk benih sebar. Jadi untuk dari PIT atau dari kebun apa namanya dari kebun penjenis itu langsung dilakukan duplikasi atau dilakukan perbanyakan di kebun induk. Nah, dari kebun induklah nanti potensi ini akan jumlahnya akan meningkat. Contoh misalkan kita ilustrasikan di Arabica. Nah, di Arabica PIT-nya mungkin contohnya ada satu atau dua misalkan, ada dua lah bisa dibilang ada dua. Terus mungkin satu pohon bisa menghasilkan 1 kilo, ya. 1 kilo itu kalau misalkan di apa namanya kalau sigar rutang sekitar 3.300. 3.300 itu kalau misalkan kita tanam itu udah sekitar 3 hektar ya. Kalaupun kita menanam 1 hektar saja, itu nanti potensinya itu akan menjadi sekitar 3 juta benih, gitu ya. Nah, jadi perkebunan tidak adanya kebun pokok dan kebun pokok dan kebun dasar karena kebun apa namanya kebun induknya itu bisa memenuhi dari apa namanya produktivitasnya. Misalkan tadi yang saya bilang bahwa dari PIT misalkan awalnya cuma satu pohon dapat 1 kilo, 1 kilo sekitar 3.300 ditanam menjadi 3 hektar. Kalau misalkan dikali 3 juta benih itu kurang lebih nanti ada 9 juta benih yang akan atau yang bisa diproduksi. Sehingga uh, inilah mungkin alasan ya, inilah mungkin alasan kenapa di perkebunan itu tidak ada benih dasar dan benih pokok gitu ya. Seperti itu jawabannya. Terus yang kedua mengenai cita rasa ya, sedikit tadi menyinggung mengenai cita rasa. Apakah terfokus pada agroklimat ya? Saya memperhatikan betul. Jadi memang apa namanya? Makanya di kopi itu ada disebut dengan single origin ya. Artinya single origin itu dengan apakah dia mungkin tempatnya satu atau mungkin varietasnya satu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi eh, satu tempat dengan tempat lain itu bisa mendapatkan rasa yang berbeda. Kalau di kopi seperti itu. Jadi makanya tidak heran kadang-kadang naungannya pun itu berbeda, itu akan cita rasanya juga akan mengalami perbedaan. Nah, inilah pentingnya mungkin kita membentuk cita rasa dari kebun yang kita kelola ya. Makanya yang datang ke saya sekarang yang datang ke UPBS adalah pemilik kopi shopnya langsung. Kalau dulu banyaknya penangkar. Kalau sekarang pemilik kopi shopnya langsung, walaupun belinya cuma
3.000 gitu ya. Mereka 1.000 punya sampai 3.000. sendiri yang buat Betul, single origin itu ya. betul. Jadi mereka mengusahakan untuk membuat membuat kopi yang memang rasanya stabil. Kalau misalkan dari kebun yang bersangkutan, itu rasanya akan tetap sama, Jaga ya. terjaga. Beda dengan kalau misalkan kita membeli. Kalau kita membeli, kita tidak tahu nih sumbernya dari mana gitu ya. Makanya yang datang sekarang banyaknya itu adalah pemilik coffee shop Punya gitu kebun ya. sendiri karena Untuk punya ketahuan kebun asalnya sendiri. dari mana. Apalagi sekarang bonusnya adalah banyak yang menjadikan kebun kopi itu tempat wisata. Nah, Seperti kita juga sebetulnya. iya, Tapi kita betul. lebih ke eh, edu wisata ya Iya, daripada betul. terlalu komersil. Betul. Silakan buat yang dari dekat dari sekitar Sukabumi ataupun dari jauh juga boleh ya untuk berkunjung ke baik untuk agro edu wisata, healing kebun yang hijau gitu ya, ataupun untuk sekedar jogging Iya. boleh ya, ataupun yang ingin serius mendalami tentang kopi, kakao dan juga tanaman industri Iya. lainnya. Sama tadi belum terjawab. Oh Bisa iya. nggak penyedia Excelsa? Nah, jadi sampai saat ini Excelsa itu belum ada varietas yang dilepas untuk Excelsa. Jadi kami sendiri belum belum menjual benih Excelsa gitu ya. Karena Belum, varietasnya juga belum karena ada. varietasnya belum ada. Jadi kita malah sangat membuka kemungkinan kalau misalkan di Probolinggo atau di daerah lain ada hamparan kopi Excelsa, itu mungkin bisa kerjasama dan kita melepas varietas bersama gitu ya. Seperti itu. Iya. Ini juga pertanyaan yang sama dari Bapak M. Alwi Akbar dari SMK Negeri Sebulu Kaltim. Beliau bilang bahwa kami salah satu sekolah SMK Negeri di Sebulu, SMK Negeri 2, Kalimantan Timur. Sudah setahun belakangan ini sedang fokus dengan pengembangan kopi Liberica, tapi kesulitan pada saat pembelajaran karena harus ada benih atau bibit bersertifikat, karena di wilayahnya itu belum ada. Ya. Itu ya, benih kopi Excelsa yang bersertifikat. Excelsa atau Liberica? Excelsa. Excelsa. Ya, betul. Memang kalau Excelsa salah satunya yang paling mudah sebenarnya yang paling mudah quick win ya. Kalau yang bilang quick win, yang paling mudah adalah quick win adalah melepas varietas lokal. Nah, itu Nah, yang paling mudah. Tapi mungkin pengembangannya harus di kawasan hanya di di kawasan sana tertentu. ya, Iya, karena betul. varietas lokal. Betul. Iya. Jadi Pak Alwi ataupun juga dari pemerintah daerah yang memiliki potensi-potensi tanaman kopi ataupun kakao yang bagus, yang kira-kira bisa kami lepas, bisa bukan kami ya, kita lepas, kami bisa berkolaborasi untuk menuju pelepasan varietas ya. Apalagi Excelsa itu adalah Pak Excelsa Liberica itu satu varian baru yang sekarang sedang diminati Iya, ya. betul, betul. Karena Ada tidak perlu lagi mix. ya Kalau blended ya. iya, tidak perlu lagi blend. Jadi kalau misalkan pengen ada asamnya, ada pahitnya, itu sudah ada di Liberica. Liberica itu. Gitu. Tinggal aromanya saja. Kalau aromanya dengan Arabica memang kan secara alami itu memang eh, lebih kuat aroma Arabica daripada yang Liberica. Liberica. Oh gitu. Iya, mungkin ini juga menjadi dengan podcast ini menjadi apa ya, penjaringan mungkin Iya. ya, penjaringan untuk kemungkinan kemitraan dalam pelepasan paritas yang berada di daerah-daerah. Silakan menghubungi kami melalui tadi nomor di website ataupun melalui media sosial kami. Baik, ada lagi. Passion. Silakan ada yang raise hand, Ibu atau Bapak. Ya, silakan kalau mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dengan siapa? Pak Admin, Pak Samsul Alam dari SP Kolaka. Wah, jauh sekali dari Sulawesi Tenggara ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Mohon izin bertanya, Silakan, Pak. ya, kepada BRMP3, Bapak narasumber, ingin bertanya Pak izin terkait dengan pembibitan kopi dan kakao.
Iya Pak. Eh, saya sangat tertarik Pak dengan pembibitan. Maksudnya sebagai penyalur atau Nangkar ya. ya penakar, penakar bibit. Cuma yang jadi kendala Pak, kami di sini kan belum ada semacam pohon indukan yang bersertifikat atau berlabel putih. Ya, karena syarat sebagai penakar itu harus ada kebun indukan Pak. Karena saya sudah komunikasi ke Dinas Perkebunan Provinsi, katanya harus berlabel putih atau indukannya, indukannya sudah bersertifikat. Itu yang jadi kendala ke kami, Pak, karena kami belum ada sertifikat begitu indukan. Mungkin ada solusi, Pak, karena kebetulan kami tinggal di Kolaka. Kolaka itu daerah pesisir di Provinsi Sulawesi Tenggara. Papua ada jual. Mungkin Papua ada jual. bisa berikan Enggak yang masukan besar. apa yang Kalau harus Milo kami besar, lakukan, makan bang sekalian. bagaimana caranya memesan Iya, enggak ada jual. indukan, Yang grosir terus itu ya. memesannya kemana, Pak? Ada. Terus harganya Biasa. berapa untuk jenis kopi dan kakao. Ini saja Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ini timbul ini ya kak ya? Langsung jawab atau gimana? Ya, silakan Mas. Oke. Langsung jawab. Langsung jawab, ini menarik ya. Jadi bagaimana Udah. caranya Apa ya dia untuk ya? jadi Asistennya udah penangkar? ya? Nah, sebenarnya pada Udah. dasarnya adalah Bagus juga lah. Udah penangkar ya itu beli ya. tidak Lanjut. tidak mesti memiliki kebun induk ya. Jadi penangkar bisa saja tidak memiliki kebun induk asalkan memang beli benihnya bersertifikat di sebelumnya. Nah, ini quick win dari ya. Ini quick win dari saya. Banyak banyak penangkar yang datang ke kami yang beli itu tidak memiliki kebun induk. Tapi mereka cukup membeli, misalkan contohnya robusta, mereka ingin jual robusta, mereka membelinya hanya dalam bentuk stek berakar. Membeli dalam stek berakar ke kita, terus habis gitu kan ada sertifikatnya tuh, ada SMB-nya, dan itu bisa didaftarkan ketika memang dipindahkan ke Polybag selama kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan, 2 bulan disertifikasi itu sudah dapat sertifikat. Asalkan memang Bapak sudah memiliki IUPB, IUPB itu izin usaha produsen benih ya. Kalau misalkan secara administrasi Bapak siap untuk melakukan penangkaran, saya kira quick win-nya adalah cara cepatnya adalah membeli seperti hal tersebut, membeli stek berakar dari kami misalkan contohnya 20.000 misalkan dikirim ke Kolaka dan terus dibesarkan di Kolaka. Nah, habis itu Bapak bisa menjual sertifikasi pula gitu ya. Dalam bentuk sertifikasi, Bapak sertifikasi nanti namanya yang Polybag itu bukan lagi nama kami, bukan lagi nama BRM Petri, tapi namanya adalah nama unit usaha Bapak atau memang perorangan ya, Bapak perorangan. Tergantung IUPB-nya namanya nama instansi apa nama perorangan. Begitu Pak. Quick win-nya dari saya, sarannya sekalipun tidak punya kebun induk sebenarnya masih bisa jualan benih gitu ya. Selama administrasinya sudah siap untuk jualan benih. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang oh iya, Pak Samsul Alam gimana sudah puas dengan jawaban dari Mas Mus? Eh, Nomor kontak yang bisa dihubungi pemesan atau nomornya Bapak. Oh ya, nanti disampaikan ya. Ada hotline ya. Nanti Pak, eh, stay tune terus ya Pak ya. Nanti kita sampaikan nomor kontaknya ataupun nanti bisa menghubungi nomor di Iya. website. Ada sebenarnya di postingan Instagram kita sudah mencantumkan hotline yang OPBS Ya. gitu ya. Jadi Oke, mungkin siap, siap. agak ke bawah sih, memang sudah di bawah ya. 2024 mungkin kita postingnya. Itu seperti itu ya. Atau mungkin kita bisa Siap. share nanti melalui Bu Intan ya. Boleh, Ya. silakan. Biasanya melalui layanan ataupun mau diumumin sekarang aja nih, Pak Layanan Samsul biar nggak no, penasaran ya. ya nomor layanan ya. Ya, silakan dicatat dan Bapak Ibu semua kalau misalnya membutuhkan informasi yang lebih jauh mengenai layanan kami, utamanya mengenai layanan UPBS. Nomornya adalah 08212 703 8923. Saya ulangi ya, teman-teman.
082127038923. Jadi silakan kalau ada pertanyaan ataupun permohonan mengenai perbenihan terutama, silakan menghubungi nomor tersebut. Baik, Alhamdulillah tidak terasa ya, meskipun awalnya ditargetkan 1 jam saja, Iya, terlewati. ternyata terlewati. Dan saya berterima kasih banyak atas teman-teman semua, sobat tani semua yang sudah berkenan hadir dan juga berpartisipasi untuk menanyakan mengenai perbenihan. Semoga sobat tani semua terinformasikan mengenai perbenihan pada khususnya, dan tentunya semoga dengan kegiatan podcast ini menjadi apa ya, menuntaskan kewajiban kita ya sebagai lembaga pemerintah untuk selalu mengedukasi, menyampaikan apa yang sudah kita laksanakan, dan juga terutama di bidang perkebunan kopi, kakao, dan juga tanaman industri lainnya. Jangan lupa nantikan kami untuk episode berikutnya. Untuk topiknya masih rahasia ya. Nanti dikepoin terus sosial media kami, baik di Instagram maupun di YouTube. Di TikTok juga kami ada. Jadi silakan dipantengin terus informasi-informasi dari kami. Akan kami sampaikan untuk informasi episode berikutnya, topik apa dan juga kapan. Baik, terima kasih. Saya Intan. Dan Saya juga Mustafa. Kami undur diri. Selamat menjalani hari Jumat. Semoga berkah semuanya ya. Dengan akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.